Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IMUI Institut Manajemen Wiyata Indonesia, Program Studi Manajemen. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Prinsip-Prinsip Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Anda Mariati Tirta Wiyata MBA. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Alif Yiliati Sahira, Idrus Maulana, Tiara Sarasevika, Tasya Maharani, Akmal Fikriansyah, Hanifah Fitriani, Nur Fajrin Hanifah, Lena Nur Apriyani, Muhammad Al-Fajar. Kami akan menjelaskan tentang corporate strategi. Apa itu strategi perusahaan? Strategi perusahaan adalah salah satu yang menentukan bisnis apa yang sedang atau ingin dimiliki perusahaan dan apa yang dilakukannya dengan bisnis tersebut. Bagian lain dari strategi perusahaan adalah ketika manajer puncak memutuskan apa yang harus dilakukan dengan bisnis tersebut, apa itu menumbuhkannya, mempertahankannya, ataupun memperbaruinya. Apa saja jenis strategi perusahaan? Yang pertama yaitu pertumbuhan. Strategi pertumbuhan adalah ketika sebuah organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, naik melalui bisnis saat ini maupun dengan bisnis baru. Dengan pertumbuhannya, sebuah organisasi dapat meningkatkan pendapatan dan jumlah strategi perusahaan. Terdapat beberapa strategi pertumbuhan yang dipakai oleh perusahaan atau organisasi, yaitu yang pertama ada konsentrasi, yang kedua ada integrasi vertikal, yang ketiga ada dalam integrasi vertikal ke belakang, yang keempat ada dalam integrasi vertikal ke depan, yang kelima ada integrasi horizontal, yang keenam ada diverifikasi, yang ketujuh ada diverifikasi terkait, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu diverifikasi tidak terkait. Jenis strategi pertumbuhan yang pertama yaitu konsentrasi. Sebuah organisasi yang tumbuh menggunakan konsentrasi berfokus pada lini bisnis utamanya dan meningkatkan jumlah produk yang ditawarkan atau pasar yang dilayani dalam bisnis ini. Jenis strategi pertumbuhan yang kedua yaitu integrasi vertikal. Sebuah organisasi juga mungkin memilih untuk tumbuh dengan menggunakan integrasi vertikal, baik ke belakang, ke depan, ataupun keduanya. Jenis strategi pertumbuhan yang ketiga yaitu dalam integrasi vertikal ke belakang, yang dimana organisasi menjadi pemasoknya sendiri, sehingga dapat mengontrol inputnya. Jenis strategi pertumbuhan yang keempat yaitu dalam integrasi vertikal ke depan, yang dimana organisasi menjadi distributor, sehingga dapat mengontrol pengeluarannya. Jenis strategi pertumbuhan yang kelima yaitu integrasi horizontal, yang dimana organisasi tumbuh dengan menggabungkan dengan pesaing. Jenis strategi pertumbuhan yang keenam yaitu diverifikasi. Organisasi tumbuh melalui diverifikasi, baik itu yang terkait maupun yang tidak terkait. Jenis strategi pertumbuhan yang ketujuh yaitu diverifikasi terkait. Terjadi ketika sebuah perusahaan dengan perusahaan lain di industri berbeda tetapi terkait. Jenis strategi pertumbuhan yang terakhir yang ke-8 yaitu diverifikasi tidak terkait. Terjadi ketika sebuah perusahaan dengan perusahaan di industri yang berbeda dan tidak terkait. Jenis strategi perusahaan yang kedua yaitu stabilitas. Strategi stabilitas adalah strategi perusahaan yang dimana organisasi terus melakukan apa yang sedang dilakukannya. Jenis strategi perusahaan yang terakhir yang ketiga yaitu pembaruan. Banyak perusahaan layanan energi dan teknologi yang menghadapi masalah keuangan yang serius dengan kerugian yang cukup besar. Ketika sebuah organisasi bermasalah, ada sesuatu yang perlu dilakukan. Manajer perlu mengembangkan strategi pembaruan yang mengatasi kinerja yang menurun. Terdapat dua jenis utama strategi pembaruan yaitu strategi penghematan dan perubahan haluan. Strategi penghematan adalah strategi pembaruan jangka pendek yang digunakan untuk masalah kinerja kecil. Strategi ini dapat membantu untuk menstabilkan operasi, merevitalisasi sumber daya dan kapabilitas organisasi, dan juga
Dengan strategi ini, perusahaan dapat siap untuk bersaing sekali lagi. Bagaimana strategi perusahaan dikelola? Ketika strategi perusahaan organisasi mencakup sejumlah bisnis, maka manajer dapat mengelola koleksi atau portofolio bisnis ini dengan menggunakan alat yang disebut dengan matrik portofolio perusahaan. Sebuah unit bisnis dievaluasi dengan menggunakan analisis SWOT dan ditempatkan pada salah satu dari 4 kategori, yaitu ada bintang, yang berarti pangsa pasar tinggi atau tingkat pertumbuhan yang diantisipasi tinggi. Kemudian ada sapi perah, pangsa pasar tinggi atau tingkat pertumbuhan yang diantisipasi rendah. Kemudian ada tanda tanya, pangsa pasar rendah atau tingkat pertumbuhan yang diantisipasi tinggi. Kemudian yang terakhir ada anjing, pangsa pasar rendah atau tingkat pertumbuhan yang diantisipasi rendah. Sekian video singkat pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.